Jadi sebenarnya klien saya Indra Kents itu tidak mangkir. Terkait korban binomo yang menyatakan jika Indra Kents mangkir dari ke luar negeri dan diduga akan menghilangkan barang bukti, itu seperti apa, Bang? Jadi sebenarnya klien saya Indra Kents itu tidak mangkir, tapi dia hanya berobat dan sekaligus kontrol yang telah terjadwal sebelum ada panggilan dari Bareskrim. Jadi kalau dikatakan mangkir dan menghilangkan alat bukti atau barang bukti, itu tidak benar. Jadi semua nanti barang bukti atau apapun yang dibutuhkan oleh penyidik dalam rangka meluruskan persoalan ini akan kami support ke teman-teman penyidik. Jadi isu tersebut tidak benar. Sebenarnya Indra Kents akan dipanggil, apakah betul dipanggil besok, Bang, ke Bareskrim? Ya, memang kami sudah menerima surat panggilannya. Sebenarnya besok akan diambil keterangannya, tapi ini masih dalam status klarifikasi, ya, masih tahap penyelidikan. Cuman karena klien kami Indra Kents lagi di luar negeri berobat, mengontrol, maka kami belum bisa memenuhi panggilan tersebut dan kami telah mengajukan permohonan untuk reschedule ke Bareskrim. Jadi mudah-mudahan klien kami minggu depan sudah bisa diambil keterangannya sebagai saksi, ya. Saksi terlapor berarti, tapi Bang? Ya, sebagai saksi terlapor. Oke. Untuk penundaannya sendiri, Bang, sudah mengirimkan suratnya sejak kapan, Bang? Sudah, kemarin sore kami sudah kirim ke Bareskrim dan sudah ada tanda terimanya sih. Dan dijadwalkan hari apa dan tanggal berapa, Bang? Masih belum kami tahu. Kami nunggu jadwal berikutnya dari penyidik. Oke. Sebelum dilaporkan di Bareskrim, Indra Kents sendiri pernah dilaporkan di Polda Sumut, Bang? Saya dapat informasi di media seperti itu, ya. Nah, terkait yang di Polda Sumut sendiri, Bang, kabarnya sudah pemanggilan kedua dan pemanggilan ketiga Indra Kents tidak hadir. Nah, disinilah sedikit yang menurut hemat kami terdapat hal yang ada miskomunikasi, ya. Kenapa? Karena berdasarkan informasi yang saya peroleh dari klien saya Indra Kents, perkara tersebut telah dihentikan pada tahun 2020. Nah, ada surat penetapan penghentiannya sudah ada, tetapi kami nggak tahu apakah laporan atau surat panggilan yang akan diterbitkan nantinya itu adalah atas laporan polisi yang telah dihentikan atau justru ada laporan polisi yang lain. Nah, itu nanti yang mungkin akan kami koordinasikan dengan teman-teman penyidik di Polda Sumut. Jadi untuk sementara nanti kami akan koordinasi ke klien kami kalau sekiranya sudah ada panggilan ketiga itu, kalau memang benar. Tapi isunya di publik, ya saya nggak tahu kebenarannya. Saya tunggu aja surat panggilan resmi dari Polda Sumut. Oke, terkait surat SP3-nya sendiri yang Polda Sumut itu di tanggal dan tahun berapa, Bang, ya? Tanggalnya itu sebentar ya, saya coba cek, ya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa telah ada surat ketetapan nomor Estap strip K strip 33 strip 65 strip X strip 2020 Ditreskrimsus tentang penghentian penyelidikan, ya, atas laporan kepada saudara Indra Kesuma yang dikeluarkan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020. Jadi laporan polisi yang heboh di media sosial itu di Polda Sumut sebenarnya sudah dihentikan. Tetapi kami nggak tahu kebenarannya, apakah memang itu akan diungkit kembali atau justru ada laporan baru atau laporan lain pada tahun yang sama. Nanti kami akan tunggu surat panggilan yang katanya panggilan ketiga dari Polda Sumut. Oke, Bang, terkait keinginan dari para korban binomo agar menyita aset-aset milik Indra Kents itu seperti apa, Bang? Kalau keinginan situ sih saya kira terlalu jauh, ya. Terlalu jauh, ini kan masih tahap penyelidikan. Ya, kalau memang aset-asetnya hasil tindak pidana, ya secara hukum bisa. Tetapi ini kan
perlu dilihat juga bahwa Indra Kents ini ya tidak bersalah juga gitu, karena dia juga sebagai user sebenarnya, sama seperti teman-teman yang lain sebenarnya. Jadi kalau dikatakan disita semua asetnya segala macam, saya kira itu terlalu jauh. Ini kan masih dalam tahap penyelidikan, jadi kita hargailah asas praduga tak bersalah, kira-kira gitu. Tapi kalau diibaratkan ini kan binomo juga semacam MLM bang ya, di mana Indra Kents juga mengajak para korban untuk berinvestasi di binomo. Itu seperti apa bang? Jadi gini, kalau beliau ini kan lebih ke referral ya. Jadi apakah ini benar-benar dikatakan judi atau enggak, ya nanti biar penyidik yang menelusurinya seperti apa. Tetapi kami meyakini bahwa sampai sekarang bahwa Indra Kents adalah bagian dari korban juga sebenarnya, karena saudara Indra Kents juga pernah rugi di binomo gitu. Jadi kira-kira gitu. Jadi sama sebenarnya posisinya. Cuman yang dikenal oleh publik sekarang ini kan seolah-olah Indra Kents ini adalah bagian dari binomo, ya kan? Atau bisa dikatakan bahwa mempromosikan binomo, kira-kira gitu. Nah, sebenarnya dia hanya dalam konteks referral aja. Semua orang juga bisa mendaftar sebenarnya tanpa menggunakan link referral dari saudara Indra Kents ini. Tapi kan Bapak Peti sendiri sudah memberikan keterangan bahwa binomo itu binary option itu adalah sejenis judi bang, bukan trading. Ya, terlepas dari itulah ya. Tapi kalau binomonya sendiri, apakah pandangan dari Bapepti ataupun OJK, yaitu kami menghargai statement tersebut. Apakah itu tidak punya izin dan lain, kami menghargai gitu. Dan kami juga udah pernah menghadiri pemeriksaan di Bapepti dan juga dari Satgas Waspada Investasi dan yang ada dihadiri oleh OJK. Ya intinya kami kooperatif dalam hal ini. Kami mohon untuk, ya kalau memang nggak ada izinnya gitu, ya kami nggak akan main lagi. Dan toh juga setelah persoalan ini muncul di permukaan, klien kami tidak pernah bermain binomo itu lagi gitu. Oke, sakit apa sih bang Indra Kents bang? Kalau sakitnya saya nggak tahu persis apa, tapi informasi saya peroleh bahwa dia ada sakit dan ada riwayat sakit di mana di kukunya itu, kanker atau apa nggak ngerti, gejala ya, saya nggak ngerti. Tapi infonya bahwa dia sudah terjadwal untuk kontrol juga di sana. Berarti siap hadir pekan depan bang ya? Oh siap.